Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 626, ini adalah alasan yang bagus. Pertempuran sengit dan intens, tapi Ye Chen, pelatih kepala istana pertama, menghilang tanpa jejak. Namun, kata-katanya menginspirasi pasukan koalisi Heng Yue dan Zheng Yang. Mereka semua tersipu saat ini, dan semuanya bermata merah. Tidak ada yang punya waktu untuk melihat apakah tuan istana mereka masih di sini. Di puncak sekelompok gunung, Ye Chen berubah menjadi sosok. Begitu dia jatuh, dia memuntahkan seteguk darah, tidak mungkin mengatakan bahwa serangkaian gerakan besar itu tidak melukainya. Di mata orang luar, dia adalah Chang Xing, dia adalah alam semi surga yang asli, tetapi sebenarnya dia hanya memiliki tingkat pertama dari alam Kongming, dan dia masih merupakan tingkat pertama dari alam Kongming tanpa melampaui kesengsaraan. Diledakkan berkeping-keping. Aku pintar. Ye Chen menyeringai, menyeka darah dari mulutnya, dan memasukkan segenggam pil ke dalam mulutnya. Setelah napasnya stabil, dia melihat jauh ke aula cabang ke-9 Sekte King Yun yang telah berubah menjadi reruntuhan selama perang. Dengan matanya, yang dia lihat adalah kabut darah yang mengepul dan awan darah, karena terlalu banyak orang yang mati, kabut darah berserakan dari langit, darah di tanah berkumpul menjadi sungai darah, dan tulang asli menjadi gunung, darah mengalir ke sungai. Ledakan. Ledakan, ledakan. Mendengar suara menderu, menderu, menderu dan membunuh di kejauhan, Ye Chen tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Ini adalah perang antar cultivator es, bahkan jika mereka menghadapi setiap hidup mereka terbaring di genangan darah, mereka seharusnya tidak memiliki belas kasihan. Ketika mereka pergi ke medan perang, hati mereka akan menjadi dingin, karena perang itu sangat kejam. Apakah kamu melakukan kejahatan? Ye Chen menemukan sebuah batu dan duduk di atasnya, mengeluarkan kendi, minum dengan santai, dan diam-diam menikmati drama tragis yang dilakukan olehnya, karena kelicikannya, itu dengan harga yang tak terhitung jumlahnya. Darah, dan harga seperti itu masih sangat tragis. Mengapa? Apakah kamu telah melunakkan hatimu? Segera, suara halus Taiksu Gulong bergema di laut ilahi. Itu tidak semua musuh, An Neng tidak berhati lembut. Ye Chen menyesap minumannya. Itu karena kamu telah mengalami terlalu sedikit perang. Taiksu Gulong berkata dengan santai, jika kamu ingin mendominasi Great Chu, kamu tidak boleh berhati lembut, dan perang yang kejam tidak akan membuatmu berhati lembut. Seorang komandan yang kompeten dari 3 pasukan tidak hanya membutuhkan kemampuan untuk memerintah, dan hati yang dingin, dinasti yang makmur, yang tidak dibeli dengan darah dan tulang, tanpa besi dan darah, bagaimana bisa ada kemuliaan? Sepertinya kamu telah melihatnya dengan sangat terbuka. Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Jika kamu tidak memalingkan muka, kamu harus memalingkan muka. Taiksu Gulong tersenyum sedikit perubahan, dan masih ada pandangan nostalgia di mata naga. Klan Taiksu Gulong, dari kebangkitannya hingga kejayaan, telah bertempur, dan pertempuran mana yang bukan tulang Chengshan, pertempuran apa yang tidak mengalir seperti sungai darah, perang besar pada tingkat itu melampaui apa yang dapat Anda bayangkan. Setelah mengalami perang yang kejam, hati yang berdarah juga akan menjadi dingin. Berbicara tentang ini, Taiksu Gulong tersenyum lagi, Chu Agung dan 9 kaisar yang Anda kenal semuanya brilian dan membangun dinasti yang makmur, tetapi semuanya dibeli dengan darah. Berapa banyak jiwa yang mati di sana? Aku mengerti kebenarannya, tapi apa yang aku lihat dan alami dengan mataku sendiri masih sedikit sulit untuk diterima. Ye Chen meneguk minumannya, mungkin benar seperti yang kau katakan, aku telah mengalami terlalu sedikit perang kejam. Jadi, jalanmu lebih panjang dari yang kamu pikirkan. Jadi begitu. Pahami saja, ayo istirahat sebentar. Pergi dan selamatkan tubuh roh misterius itu nanti, kata Taiksu Gulong ringan. Selamatkan tubuh Xuanling. Ye Chen mengangkat alisnya, ini agak kontradiktif dengan apa yang baru saja kamu katakan. Kekejaman perang tidak bisa dilunakkan. Dia adalah kepala sekolah Zheng Yangzong di masa depan. Kita ditakdirkan untuk bertemu di medan perang. Dengan memintaku untuk menyelamatkannya sekarang, apakah itu untuk menciptakan musuh bagi masa depan Heng Yue? Nah, apa yang kamu katakan adalah bermuka dua. Kemana kamu pergi?
Aku yakin, bahkan jika aku tidak memberitahumu, kamu tidak akan membiarkannya pergi. Taeksu Gulong memandangi 9 avatar Ye Chen dengan penuh minat. Kalau tidak, tugasnya selesai. Mengapa kamu masih di sini? Don, jangan bilang aku, kamu benar-benar menikmati pertunjukan besar di sini. Kalau tidak, aku akan benar-benar percaya. Aku Taeksu Gulong. Apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu? Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa melihatnya? Oke. Aku akui, bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku akan menyelamatkannya. Ye Chen terbatuk, tapi itu tidak ada hubungannya dengan hubungan di masa lalu. Aku hanya tidak ingin dia mati di tangan orang-orang itu. Alasan ini sangat bagus dan cukup. Kamu juga sangat pandai berpura-pura, sangat mengagumkan. Cih. Taeksu Gulong melanjutkan dengan ketidaksetujuan, tidak ada gunanya tidak berbicara denganmu, maksudku, dia tidak bisa mati. Dear Lord Long, kamu sangat melindunginya, bisakah kamu memberiku alasan? Aku akan menyelamatkannya, tapi itu tidak berarti aku tidak akan membunuhnya. Aku hanya bisa mengatakan bahwa langit masa depan dan banyak alam membutuhkan dia untuk hidup. Taeksu Gulong tidak mengatakannya dengan jelas, tetapi mengatakannya dengan samar dan bermakna. Kamu bisa menyegelnya, kamu bisa menghapus ingatannya, kamu bahkan bisa menghapuskan kultivasinya, tetapi Anda tidak dapat membunuhnya. Mendengar ini, Ye Chen menyipitkan matanya sedikit. Langit dan segudang domain membutuhkannya untuk hidup, jadi kamu pasti telah menetapkan statusnya terlalu tinggi. Sama sekali tidak tinggi. Taeksu Gulong melirik Ye Chen, nak, kamu tidak akan pernah tahu berapa banyak rahasia yang tersembunyi di Great Chu ini, benua Suan Huang itu, dan surga serta banyak wilayah itu. Kamu akan mengetahui betapa pentingnya dia keberadaannya, dan apa yang disebut permusuhan dan kebencian saat ini bukanlah tandingan orang biasa dari 10.000 alam. Ini sangat misterius, kamu tidak bermaksud membuatku takut. Ye Chen melirik Taeksu Gulong melalui avatarnya. Aku tidak punya waktu untuk menakut-nakutimu. Taeksu Gulong berbaring di tanah dan menutup matanya sedikit. Pokoknya, aku akan menyerahkannya padamu. Apakah kamu menyimpannya atau tidak, itu urusanmu, dan apakah kamu membunuhnya atau tidak itu juga urusanmu, nak. Tapi bila nanti kau menyesal, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Tuan Long telah mengatakan segalanya, jadi apalagi yang bisa saya katakan? Ye Chen memutar lehernya dengan keras. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan melompat dari batu, mengubah penampilannya, mengenakan topeng hantu, dan dendam berdarah di dahinya juga muncul. Awalnya, akan lebih aman menggunakan identitas Changxing, tetapi identitas ini akan membatasi dia, karena dia hanya dapat menggunakan teknik rahasia Changxing, dan begitu dia menggunakan teknik rahasia lainnya, identitasnya dapat terungkap. Oleh karena itu, dengan identitas Changxing, banyak metode rahasia tidak dapat dengan mudah diungkap, yang akan sangat membatasi kekuatan tempurnya. Tapi itu berbeda dengan identitas Qin Yu. Dia bisa menggunakan lebih banyak kartu truf, dan kekuatan tempurnya akan lebih kuat. Sejalan dengan itu, kemungkinan menyelamatkan Jining Xuang jauh lebih tinggi. Lagi pula, ini adalah perang, dan dia bisa dihancurkan kapan saja. Waktu. Saat berbicara, dia sudah melarikan diri ke ruang hampa dan menyentuhnya dengan tenang. 3-5 menit kemudian, dia datang ke medan perang Aula Cabang ke-9 lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran masih berlangsung, dan sangat tragis. Raungan, raungan, jeritan, dan teriakan pembunuhan membentuk gelombang. Ada sosok konstan dalam kehampaan, orang-orang bergegas naik dan turun, tanah berubah menjadi merah darah, dan mayat berserakan di mana-mana, dan darah yang mengalir keluar benar-benar menyatu menjadi sungai berdarah. Ini adalah gambaran berdarah, yang membuat orang berpikir bahwa ini bukanlah dunia, tapi neraka berdarah. Di ruang kosong, Ye Chen tidak muncul, tetapi melihat sekeliling seluruh medan perang. Seperti yang dia harapkan, Heng Yue dan Qing Yun memiliki sangat sedikit orang yang tersisa, karena barisan orang kuat Qing Yun Zong jauh melampaui mereka, dan Chang Xing, salah satu dari 2 penguasa istana di pihak mereka, tidak berpartisipasi dalam pertempuran, membuat mereka benar-benar tidak berdaya berdiri. Namun, mereka masih keras kepala melawan, menunggu bala bantuan dari markas. Mengapa? Ye Chen menghela nafas, melihat postur ini, bahkan jika bala bantuan Heng Yue dan Zeng yang kembali, mereka tidak akan dapat bertahan sampai saat itu, karena kekuatan tempur Qing Yun Zong di sini terlalu kuat. Segera, dia menemukan sosok Patriark Qing Yun di antara bayang-bayang di langit. Dia sangat kuat.
Dia dihadapkan oleh Heng Yue dan Zheng Yang, 9 puncak alam Kongming, tetapi dia masih berada di atas angin. Hanya dalam 10 detik, 2 orang jatuh ke dalam kehampaan satu demi satu, berubah menjadi kabut darah. Tes tes tes. Luar biasa. Ye Chen menghela nafas lagi, Patriark Qing Yun bukanlah alam kuasi surga biasa, dan menjadi salah satu Patriark Sekte Qing Yun tidak sesederhana membicarakannya. Chapter 627, dengan senang hati diambil. Memalingkan pandangan dari Patriark Qing Yun, Ye Chen dengan cepat menemukan sosok Jining Xuang, dia seperti peri di 9 surga, dia sangat mempesona di mana-mana. Pada saat ini, dia masih bertarung dengan Zhao Qing, tetapi di samping Zhao Qing ada 2 pria kuat di puncak alam Netherworld. Dia ditekan, dan teknik misterius dari roh misterius muncul tanpa henti, tetapi dia masih tidak dapat berhenti serangan mereka bertiga. 1 lawan 3. Ye Chen menyentuhnya, dan mau tidak mau diam-diam memukul kekuatan Jining Xuang. Tidak apa-apa untuk sementara waktu. Ye Chen mengambil telinganya, alih-alih segera menyelamatkan Jining Xuang, dia melakukan sesuatu yang membuat perutnya sakit, mengambil harta. Kamu masih harus tidak tahu malu. Taixu Gulong tidak tahan lagi, dan langsung mulai memarahi. Berguna untuk memiliki wajah. Alasan Ye Chen dibenarkan dan cukup. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya dan mengambil tas penyimpanan, lalu mengubah posisinya, dan bergegas ke tempat berikutnya, mengambil tas penyimpanan tanpa malu-malu. Tak perlu dikatakan, dengan begitu banyak orang yang hadir, langit dan tanah dipenuhi kegelapan, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa ada tangan hitam dan hitam yang terulur untuk mengambil tas penyimpanan di ruang kosong. Mungkin pertempuran itu terlalu tragis, tidak ada yang memperhatikannya, dan tidak ada yang punya waktu untuk memperhatikannya, jadi Ye Chen mengambilnya dengan sangat gembira. Perbaiki cepat. Ketika Ye Chen dengan senang hati mengambilnya, Patriark Qing Yun berteriak dari kehampaan, dan dengan satu kata, pria kuat lainnya di puncak alam Netherworld ditebas olehnya. Hampir setengah jam telah berlalu sejak bala bantuan Qing Yunzong tiba, dan jika berlarut-larut, bala bantuan Heng Yue dan Zheng Yang mungkin tiba kapan saja, dan itu tidak akan sesederhana pertempuran berdarah sederhana. Mendengar perintah Patriark Qing Yun, semua orang kuat Qing Yunzong menjadi gila, membakar darah mereka satu demi satu, dengan imbalan kekuatan tempur yang kuat. Dibandingkan dengan mereka, orang-orang dari Sekte Zheng Yang dan Sekte Heng Yue pada dasarnya tidak memiliki perlawanan. Mereka yang kuat di alam Netherworld terus-menerus dimusnahkan, dan yang lemah yang tersisa juga dimusnahkan berkeping-keping. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Yin Ziping dan Cheng Kun. Ada perbedaan kekuatan tempur, dan mereka bahkan memerintahkan perlawanan putus asa untuk menunggu bala bantuan. Dalam situasi ini, setelah mereka membersihkan medan perang, bala bantuan mungkin tidak bisa menyusul. Di ruang kosong, Ye Chen bergumam sambil menggendong bayi itu. Terlebih lagi, orang ini mengambil lebih banyak dan lebih bersemangat, dia menginginkan segalanya, senjata, tas penyimpanan, harta, dan bahkan tubuh yang kuat banyak diambil olehnya. Tidak, ini masih terlalu lambat. Ye Chen menyentuh dagunya, meraih tas penyimpanan dengan tangan gioknya, dan membuat segel dengan satu tangan. Wus! Segera, seperti binatang buas, dia memadatkan lebih dari 30 klon di bawah isyaratnya. Mereka melarikan diri dalam kehampaan, mencari harta karun secara sembarangan, dan semuanya tidak bermoral seperti tubuh utamanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Di sini, Jining Xuang dan Zhao Qing bertarung ke puncak langit virtual meskipun itu adalah kekuatan tempurnya, ikat pinggangnya juga berlumuran darah. Guru kepala masa depan dari Sekte Zheng Yang, kamu ditakdirkan untuk mati di sini hari ini. Zhao Qing tersenyum ganas, 2 baris gigi putih masih bersinar samar, dan yang paling penting adalah tatapan penuh nafsu di matanya juga sangat berapi-api. Jining Xuang terdiam, ekspresinya acuh tak acuh, dan tidak ada sedikit pun perubahan emosional di matanya yang indah. Dengan satu telapak tangan, Zhao Qing terlempar ke belakang, dan dia membalikkan satu tangan dan mengayunkan salah satu biksu yang berada di puncak dunia bawah untuk memuntahkan darah dan mundur. Tekan aku! Zhao Qing, yang menghentikan sosoknya, tiba-tiba berteriak, dan memindahkan senjata spiritual kelahirannya, Ling Tian menekannya. Ekspresi Jining Xuang menjadi dingin, dan dia membalikkan tangannya dan menamparnya tangan batu giok kristal itu sangat cerah, dan dengan tangan kosong, dia melumpuhkan senjata spiritual kelahiran Zhao Qing, bahkan Zhao Qing sangat terkejut sehingga dia mengerang dan mundur. Mati!
Salah satu puncak alam Netherworld menembus ruang dengan pedang, mendekat langsung di antara alisnya. Melihat ini, Ji Ningsuang tiba-tiba membeku, membentuk segel dengan satu tangan, dan berkata dengan lembut, sebuah pikiran berkembang. Segera, pikiran dan jiwa dari keadaan puncak alam Netherworld ditarik ke dalam ilusi, dan pedang yang tiada taranya kehilangan kekuatannya. Setelah bereaksi, pedang Ji Ningsuang menembus bagian tengah alis. Brengsek! Pria kuat lainnya di puncak Netherworld Realm berteriak dengan keras, dan Ling Tian menamparnya dengan telapak tangannya. 9 mata spiritual mendalam surga. Ji Ningsuang menggunakan metode misterius roh misterius lagi, murid besar muncul, dan menembakkan aura yang tak tertandingi, sepanjang jalan ke langit, dengan kecepatan yang sangat cepat, orang kuat di puncak alam kosong dan gelap tidak bisa tidak bersembunyi, dan dibunuh di tempat. Satu pedang benar-benar sempurna. Dengan teriakan keras, Zhao King datang untuk membunuh lagi, dengan satu pedang, kekuatannya begitu luar biasa. Engah. Melihat ini, Ji Ningsuang tiba-tiba berbalik ke samping, tetapi pedang Zhao Qinyi sangat cepat, dan jika dia tidak bisa sepenuhnya menghindarinya, bahu batu giok itu tertusuk di tempat. Jari roh mendalam 9 surga. Ji Ningsuang segera mengangkat tangannya dan menusuk dada Zhao King dengan satu jari. Engah. Setelah mengalahkan Zhao King, Ji Ningsuang memuntahkan seteguk darah lagi. Dalam 3 detik, dia membunuh 2 puncak alam Netherworld dan memaksa kembali alam kuasi surga. Aura Ji Ningsuang anjlok, dan aura pembunuh pedang Zhao King masih mengamuk di tubuhnya, melarutkan esensi dan lukanya. Ada kilatan cahaya di mana-mana, bahkan ketangguhan tubuh misteriusnya tidak bisa menyembuhkan lukanya secepat mungkin. Wus! Hanya suara angin dingin yang terus berdering, dan satu demi satu sosok bergegas ke arahnya. Ada lebih dari selusin orang kuat di alam Netherworld, dan yang terlemah semuanya berada di tingkat ke-6 alam Netherworld, mengelilinginya dalam kekosongan. Engah. Ji Ningsuang memuntahkan darah lagi, dan serangan balik dari banyak teknik rahasia yang kuat membuat momentumnya turun drastis lagi. Apakah kamu masih ingin melawan binatang buas yang terperangkap? Zhao King berjalan perlahan, menatap Ji Ningsuang dengan mata penuh kenakalan. Ji Ningsuang terdiam, tapi mau tidak mau melirik ke seluruh medan perang. Dari pandangan pertama, yang dilihatnya adalah pemandangan berdarah, dan pasukan koalisi Heng Yue dan Zheng Yangzong menderita kerugian besar. Jika kamu melakukan langkah ceroboh, kamu akan kehilangan segalanya. Ji Ningsuang memegang pedang pembunuh itu dengan erat. Sebagai penguasa aula cabang, dia tidak melanggar perintah, dan sampai sekarang dia masih memimpin bawahannya untuk melawan dengan putus asa. Namun, sebagai komandan pasukan pertama, dia agak tidak kompeten, dan dia sama sekali tidak melihat situasinya dengan jelas. Meskipun bala bantuan akan datang, itu akan memakan waktu, dan mereka jelas tidak bisa bertahan kali ini. Ngomong-ngomong, dia agak mirip dengan Yin Ziping. Keduanya adalah junior muda dengan kemampuan tempur yang kuat, tetapi mereka hanya cocok untuk menjadi jenderal, tetapi tidak untuk menjadi pelatih, karena mereka tidak memiliki pandangan umum yang seharusnya dimiliki oleh pelatih. Dan dia tidak segera memerintahkan untuk mundur, dan dia juga salah. Hari ini, pelajarannya menyakitkan dan dibayar dengan darah. Menarik. Bagaimanapun, dia membuka mulutnya untuk mengungkapkan 2 kata, dan jika dia terus mengetik, seluruh pasukan istana cabang ke-9 Zheng yang di bawah komandonya akan musnah di sini, karena mereka sama sekali tidak dapat mempertahankan kedatangan bala bantuan. Setelah mendengar perintahnya, mereka yang masih mati-matian menolak apakah itu Heng Yuezong atau Zheng Yangzong segera mundur. Ingin pergi. Melihat pasukan koalisi Heng Yue dan Zheng yang akan mundur, pasukan King Yunzong menyapu seperti lautan, dan sosok-sosok itu tenggelam. Apakah Anda masih ingin pergi? Melihat bahwa Ji Ningsuang secara paksa memadatkan kekuatan spiritualnya, Zhao King dan yang lainnya bergegas satu demi satu. Ekspresi Ji Ningsuang tetap tidak berubah, dan sebuah pedang menebas cahaya ilahi 3 warna yang mengejutkan, memotong 2 pembangkit tenaga listrik Kongming Realm yang akan datang menjadi kabut darah di tempat. Menabrak, menabrak. Segera, terdengar suara rantai besi berderak, dan banyak ahli King Yunzong bekerja sama untuk melemparkan metode rahasia, yaitu rantai besi rune yang terjalin dengan rune, dan menguncinya di tempat. Segel surga terlarang. Merasa bahwa kekuatan spiritual disegel dan ditelan oleh rantai besi rune, Ji Ningsuang mengerutkan kening dengan keras, seolah dia mengenali kekuatan magis macam apa itu. Tinggal.
Seorang lelaki tua berbaju ungu dari King Yunzong tersenyum ganas, dan segera berubah menjadi tangan besar, Ling Tian, dan meraih Jining Suang. Namun, pada saat ini, sebuah tangan emas tiba-tiba keluar dari ruang hampa, dan memanggil wajah besar orang yang menghunus pedang. Bentak. Tepuk tangan terdengar keras dan jelas, sebelum pedang pengetahuan pria itu menembus alis Jining Suang, dia diayunkan oleh tangan emas ini, dan seluruh tubuhnya membentuk busur yang indah di kehampaan. Chapter 628, menggabungkan kekuatan. Ledakan. Dengan raungan, tubuh orang yang jatuh itu membuat lubang yang dalam dari tanah. Siapa ini? Tidak ada yang pergi untuk melihat orang itu. Zhao King dan yang lainnya memelototi ruang kosong ke segala arah, berteriak dengan marah. Sekarang bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa orang yang menembak bersembunyi di ruang kosong, dan metodenya sangat pintar. Dentang. Ketika semua orang berteriak dengan marah, pisau yang patah keluar dengan tiba-tiba, tetapi bukannya menyerang Zhao King dan yang lainnya, itu memotong rantai rune yang mengunci Jining Suang dengan satu pisau. Brengsek! Zhao King berteriak dengan marah, dan segera memindahkan piring gosip, dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Masing-masing dari mereka memindahkan senjata spiritual kelahiran mereka, dan banyak senjata spiritual terhubung satu sama lain. Momentumnya sangat besar sehingga langsung meruntuhkan ruang kosong dengan radius hampir 1000 kaki. Dengan baik. Di tempat, Ye Chen, yang masih berkeliaran di ruang kosong, dipaksa keluar, mengerang, dan terhuyung-huyung. Itu dia. Segera, Jining Suang, yang baru saja menembus segel, terkejut sesaat. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa orang yang menyelamatkannya ketika dia dalam krisis sebenarnya adalah Qin Yu, dewa pembunuh. Qin Yu. Di sini, Zhao King juga mengenali Ye Chen, bukankah topeng hantu dan kata kebencian di dahinya adalah dewa pembunuh Qin Yu. Yang mengejutkan mereka adalah Qin Yu, dewa kematian, juga berada di medan perang yang luas ini, dan mereka bahkan tidak menyadarinya sebelumnya. Hehe. Diakui oleh Zhao King dan yang lainnya, Ye Chen tidak bisa menahan tawa. Kesalahpahaman. Salah paham. Secara umum, pembangkit tenaga listrik di alam Netherworld mencibir, Anda secara terbuka menyerang kami, dan Anda mengatakan Anda salah paham. Apakah menurut Anda kami idiot? Qin Yu, di mana putraku yang suci? Segera, seorang lelaki tua berambut putih berteriak dengan marah. Setelah diteriaki olehnya, Zhao King dan yang lainnya segera berangkat, mengepung Jining Suang dan Ye Chen, dan memelototi Ye Chen. Bukankah putra suci mereka Lu Hou diculik oleh Ye Chen? Hingga saat ini, tidak diketahui apakah Lu Hou masih hidup atau sudah meninggal. Sekarang Ye Chen muncul di sini, apakah mereka akan membiarkan Ye Chen pergi dengan mudah? Katakan padaku, di mana putra suci King Yunku? Semua orang berteriak dengan keras. Dia telah menjadi biksu. Menjadi biksu. Ketika semua orang mendengar ini, mereka sangat marah. Mereka tidak tahu bahwa Ye Chen mempermainkan mereka. Mencari kematian. Salah satu ahli di puncak alam Netherworld segera bergerak, mengayunkan pedangnya. Melihat ini, Ye Chen segera bergerak, membalikkan tangannya dan mengeluarkan tombak kaisar penyihir, menghancurkan cahaya pedang yang mendekat dengan satu tombak, lalu meraih Jining Suang dengan satu tangan, dan melompat keluar dari pengepungan dengan deru. Meninggalkan. Zhao King dan yang lainnya berteriak dengan marah, dan menembakkan kekuatan gaib yang menakutkan satu demi satu. Lampu pedang, bayangan kepalan tangan, cetakan telapak tangan, senjata spiritual, dan lampu pisau sangat menekan Ye Chen, membuat kulit kepala kesemutan untuk semua orang yang menonton. Kuali Agung Luo Divine, sekarang. Di saat kritis, Ye Chen mengorbankan The Luo Divine Cauldron, yang langsung melindunginya dan Jining Suang. Bersenandung. Ledakan. Paong. Bang. Dentang. Tanpa kecuali, serangan di seluruh langit menghantam kuali The Luo Ilahi. Meskipun begitu tebal, mereka hampir retak di tempat. Kuali Luo Shen dicap dengan kata, Dunjie Tian, dan mungkin hancur di tempat. Tapi pada saat seperti itu, Ye Chen meraih Jining Suang, dan berjalan dengan langkah misterius, seperti seberkas cahaya melintasi langit. Hentikan dia. Di belakangnya, Zhao King meraung dengan marah. Segera, ke arah di mana Ye Chen dan yang lainnya melarikan diri, ada awan dan kabut bergulung, dan sosok gelap itu seperti lautan, menutupi langit dan menutupi bumi. Bunuh dalam satu nafas. Ye Chen menghancurkan kekosongan dengan satu langkah, memegang sabre Tyrannosaurus, dan mengayunkannya. Engah. 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 Bunga darah mekar satu demi satu,
dan orang-orang yang datang jatuh berkeping-keping, dan tidak ada yang bisa menghentikan langkah Ye Chen. Di samping, Ji Ningsuang ditarik oleh Ye Chen, dan kadang-kadang dia melihat ke samping ke arah Ye Chen, topeng menutupi wajahnya, tetapi kata Chow yang masih berdarah sangat menarik perhatian. Tanpa sadar, mata Ji Ningsuang menjadi buram, dia terluka parah, tubuhnya bergetar, tetapi tangan yang memegangnya sangat hangat. Mereka yang menghalangi jalanku mati. Teriak Ye Chen dengan keras, seperti dewa perang bermandikan darah, jalan yang dilaluinya diaspal dengan darah dan tulang. Singkatnya, Ji Ningsuang terbangun dengan linglung. Dia buru-buru melihat ke depan, tentara King Yun yang mengejar dan membunuh sisa-sisa jenderal yang dikalahkan Hang Yue dan Zheng Yang berbalik satu demi satu, dan mereka berkumpul dari segala arah pada saat ini, membanjiri langit dan menutupi langit. Dia tahu bahwa King Yun akan membunuhnya oleh Mo Zujin. Anda tahu, dia bukan hanya master dari cabang ke-9 dari Sekte Zheng Yang, dia juga calon kepala sekolah dari Sekte Zheng Yang. Seseorang dengan status ini sangat penting. Bahkan jika dia tidak dapat ditangkap hidup-hidup, dia tidak dapat ditangkap. Dibiarkan hidup kembali. Nah, itulah yang dipikirkan orang King Yunzong, dia tidak bisa meninggalkan siapapun yang pergi. Jelas, waktu yang dipilih Ye Chen benar-benar tidak baik. King Yunzong ingin mempertahankan Ji Ningsuang, dan dia ingin menyelamatkan Ji Ningsuang. Ini adalah dua kontradiksi ekstrim. Jika Anda ingin meninggalkan Ji Ningsuang, Anda harus menghadapi pasukan King Yunzong. Pada saat ini, Ye Chen menyesalinya. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya seharusnya tidak mengambil harta karun itu, dan saya seharusnya membawa Ji Ningsuang pergi dalam kekacauan. Untungnya, pasukan sekutu Heng Yue dan Zheng Yang melarikan diri ke segala arah, dan pasukan King Yunzong kebetulan bebas untuk menghadapi mereka. Membunuh. Bunuh aku. Ada sosok yang memusnahkan dan membunuh mereka dari segala arah, masa kegelapan yang pekat, menutupi langit dan menutupi bumi, berguling dengan awan dan kabut yang mengepul, dengan aura pembunuh mencapai langit, menghancurkan langit hingga bergemuruh, dan menghancurkan ruang untuk menghancurkan setiap inci itu. Beri aku energi nyata. Melihat pasukan dari segala arah mendekat, Ji Ningsuang mengirimkannya ke Ye Chen melalui transmisi suara. Mudah untuk mengatakannya. Ye Chen menyapu area itu dengan pisau, dan kemudian mentransmisikan esensi goblin yang mengepul ke Ji Ningsuang melalui telapak tangannya. Dia terluka dan kekurangan kekuatan spiritual. Jika dia dilengkapi dengan esensi sejati, kekuatan tempurnya tidak boleh diremehkan. Energi roh bumi. Merasakan energi agung yang ditransmisikan dari telapak tangan Ye Chen, mata indah Ji Ningsuang masih sedikit terkejut. Namun, situasi saat ini tidak memungkinkannya untuk terlalu terkejut. Lautan roh yang mendalam, buka. Dengan kata-kata lembut Ji Ningsuang, rune redup di antara alisnya mekar dengan cahaya ilahi lagi, dan lautan roh misterius yang bergulir di bawah kakinya muncul. Ye Chen memberikan banyak esensi goblin, yang cukup untuk mendukung penglihatan bawaan dari tubuh roh misterius. Segera, dia mekar dengan pancaran indah di sekujur tubuhnya, dan pancaran tiga warna bertahan di sekujur tubuhnya, bahkan helai rambutnya diwarnai dengan pancaran, dia suci dan tanpa cacat, seperti gadis misterius dari 9 surga. Galaksi Haoyu, buka. Di sini, Ye Chen juga membuka penglihatan bawaan dari tubuh suci kuno. Di bawah kakinya ada galaksi emas yang bergulung, yang benar-benar seperti lautan. Setiap sinar udara emas yang meluap sangat berat, dan kehampaan hancur. Dibandingkan dengan Ji Ningsuang, dia penuh dengan kecemerlangan ilahi yang mempesona. Mengenakan baju besi langit penuh, dia penuh dengan cahaya keemasan, dan tubuhnya seperti terbuat dari emas, seperti dewa perang yang berperang melawan hutan belantara. Aku di depanmu. Ye Chen melepaskan tangan giok Ji Ningsuang, dengan Tyrannosaurus saber di tangan kirinya dan tombak kaisar penyihir di tangan kanannya, menginjak galaksi alam semesta yang mengepul, bergegas maju, dan setiap saat dia bergerak, ada sekelompok orang yang jatuh, dan kemudian tenggelam oleh galaksi emas, dan bahkan mayatnya pun hancur menjadi kabut darah. Di belakangnya, Ji Ningsuang menginjak lautan roh misterius, lengan gioknya terus melambai, dan banyak kekuatan supernatural sering digunakan, tetapi itu semua adalah rahasia pertahanan. Yang harus dia lakukan adalah membantu Ye Chen memblokir serangan di belakangnya. Membunuh. Tentara King Yun meraung marah, menguasai langit dan menutupi bumi. Mereka yang menghalangi jalanku mati. Ye Chen berteriak dan mengguncang langit, dia benar-benar pahlawan dunia,
Tanpa pertahanan sama sekali, setiap saber Tyrannosaurus dan tombak kaisar penyihir diayunkan, pasukan King Yun akan kosong, dan pasukan hitam akan dibunuh olehnya. Pada saat ini, jika seseorang melihat ke bawah dari udara, itu adalah lautan hitam manusia, tetapi di lautan, ada dua sungai panjang yang bergulung, satu bersinar dengan cahaya keemasan, dan yang lainnya dikelilingi oleh cahaya tiga warna, yang sangat mempesona. Belum lagi, kalian berdua bekerja sama dengan baik. Di sini, Taiksu Gulong memandang 9 klon Ye Chen dengan mata berbinar, seolah-olah dia bisa melewati mereka dan melihat adegan pertempuran di sini. Chapter 629, Suandao tidak terluka, hukum bumi adalah surgawi. Ledakan, ledakan, gemuruh. Malam masih gelap, tapi masih belum tenang. Pada saat ini, setiap aula cabang dari Sekte King Yun masih terlibat dalam pertempuran dalam radius ratusan ribu kaki. Ini adalah 9 medan perang yang luas, dan pertempuran di kehampaan, di tanah, di pegunungan dan hutan, dan di sungai sangat ganas. Pada saat yang sama, bala bantuan dari markas Heng Yue dan Zheng Yangzong datang dari segala arah untuk mengepung dan membunuh 9 aula cabang King Yun. Melihat ke bawah ke bumi, bala bantuan dari kedua sekte itu seperti 9 naga raksasa, aura perkasa dan pembunuh mereka mencapai langit, dan dunia yang hancur bergemuruh. Namun, mereka ditakdirkan untuk terlambat. Setelah Jining Suang memerintahkan penarikan pasukan, para komandan dari beberapa medan perang lainnya juga memerintahkan penarikan pasukan, karena mereka benar-benar tidak tahan lagi, dan jika mereka terus berperang, seluruh pasukan akan musnah dalam waktu kurang dari 1/4 jam, dan dalam 1/4 jam, bala bantuan Heng Yue dan Zheng Yang berada di luar jangkauan. Menarik, menarik. Mengikuti raungan yang menggetarkan langit satu demi satu, di 9 medan perang yang luas, sekelompok tokoh dalam kesusahan mulai melarikan diri, masing-masing berdarah. Bunuh aku! Orang-orang kuat dari Sekte King Yun berteriak dengan marah. Pasukan Sekte King Yun seperti lautan hitam, bergelombang dan bergulung. Dimanapun ia lewat, gunung-gunung runtuh, sungai mengalir ke belakang, dan dunia hancur. Pasukan koalisi Heng Yue dan Sekte Zheng Yang terendam berkeping-keping. Berhenti. Segera, pelatih kepala King Yunzong memberi perintah untuk menghentikan serangan itu. Inilah alasan mengapa yang disebut miskin tidak boleh mengejar mereka. Sejauh menyangkut Yu King Yun, mereka tidak dapat menjauh dari aula cabang utama, dan garis pertempuran tidak dapat diperpanjang terlalu lama, karena pasukan koalisi dari markas besar Heng Yue dan Zheng Yang sedang dalam perjalanan sekarang. Jika mereka dikepung, itu akan menjadi pertempuran yang menentukan, akan musnah dalam semalam. Semuanya, cepat masuk ke formasi teleportasi dan mundur ke markas Sekte King Yun. Segera, perintah agung bergema di langit. Segera, pasukan gelap King Yunzong bergegas ke susunan teleportasi kosong di aula cabang, dan menghilang ke dalam susunan teleportasi berkeping-keping. Ledakan, ledakan, dentang, bang. Di aula cabang ke-9 Sekte King Yun, pertempuran masih berkecamuk. Dari kejauhan, itu adalah sosok gelap, dan pasukan King Yunzong masih mengepung dan membunuh Ye Chen dan Jining Suang. Hentikan mereka! Teriakan leluhur King Yun bergema di seluruh dunia, dia telah membunuh dari jauh, menyapu aura surgawi. Bisa menjadi salah satu leluhur King Yun, betapa ganas matanya. Jining Suang bukan master umum dari Sekte Zheng Yang, dia juga calon kepala sekolah dari Sekte Zheng Yang. Jika dia bisa ditangkap hidup-hidup, dia harus ditangkap hidup, dan jika dia tidak bisa ditangkap hidup-hidup, dia tidak akan membiarkannya hidup kembali, karena potensinya terlalu besar. Ada juga Qin Yu yang diperankan oleh Ye Chen. Karena dewa pembunuh telah diprovokasi, dia tidak dapat dilepaskan. Jika tidak, itu akan menjadi bencana besar bagi King Yun di masa depan. Buka untukku. Dengan suara yang mengejutkan, Ye Chen menebas penghalang terakhir King Yunzong untuk menghentikan mereka. Berjalan. Ye Chen, yang berlumuran darah, menarik Jining Suang, yang terengah-engah, dan menembaknya ke dalam kehampaan seperti seberkas cahaya. Meninggalkan. Zhao Qing adalah yang pertama menyerang, menutupi langit dengan telapak tangannya, meruntuhkan separuh langit. Gulungan. Teriak Ye Chen dengan dingin, dan meninju ke langit dengan flip tangannya, menghancurkan segel besar Zhao Qing yang menutupi langit. Kemudian, dia membawa Jining Suang dan melarikan diri dengan cepat. Hukum terlarang, Suandao tidak berbahaya. Formasi terlarang, hukum langit dan bumi. Segera,
Suara halus dan agung bergema di langit, dan leluhur sekte King Yun yang terbunuh menggunakan kekuatan magis terlarang, dan ada dua teknik rahasia terlarang. Melihatnya dari kejauhan, dua seni rahasia tabu terjalin, itu adalah cahaya ilahi ungu yang tak tertandingi, dikelilingi oleh kilat biru, dengan kekuatan ilahi yang merusak, menembus kehampaan sepanjang jalan, menghancurkan langit dengan gemetar. Engah, engah. Di tempat, Ye Chen dan Jining Xuang, yang melarikan diri ke depan, menembus tubuh mereka satu demi satu. Engah. Suara muntah darah ini milik Patriark King Yun. Untuk melukai Ye Chen dan Jining Xuang dengan parah, dia menggunakan dua kekuatan supernatural tabu dalam satu tarikan napas. Dia tampaknya telah menderita reaksi yang mengerikan, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Mereka telah dipukul oleh Xuan Dao Wuxiang dan Diva Tian Luo, dan Dan Hai akan secara bertahap dilarang. Zhao King, tangkap mereka kembali. Patriark King Yun segera mengeluarkan perintah, tangkap mereka yang bisa, coba tangkap mereka hidup-hidup, dan jangan menangkap mereka hidup-hidup ya, itu akan membunuh mereka. Dimengerti. Zhao King mengangguk, dan segera melangkah ke dalam kehampaan, seperti seberkas cahaya, sangat cepat, dengan ekspresi ganas di wajahnya. Yang lain, cepat masuk ke formasi teleportasi dan mundur ke markas King Yunzong. Setelah Zhao King pergi, Patriark King Yun memberi perintah lain. Aula cabang telah dihancurkan, dan mereka tidak perlu membagi pasukan mereka untuk mempertahankannya. Apa yang harus mereka lakukan adalah mengumpulkan kekuatan, dan mundur ke markas King Yunzong, karena markas Heng Yue dan Zheng Yangzong akan segera tiba. Setelah menerima perintah, pasukan King Yunzong bergerak menuju susunan teleportasi kosong satu demi satu. Saat ini, beberapa orang akan melihat-lihat, mungkin mereka dapat menemukan satu atau dua tas penyimpanan dari jenazah dan membawanya pergi. Namun, yang membuat mereka takjub, mereka melihat sekeliling, belum lagi tas penyimpanan, bahkan senjata yang rusak pun jarang terlihat. Ini semua berkat Tuan Muda Ye kami, yang telah menciptakan lusinan klon selama huru-hara dari 3 kasus, dia telah mencari semua harta dengan sangat tidak hati-hati. Akibatnya, dalam perjalanan ke formasi teleportasi, banyak orang kuat King Yunzong tanpa sadar menggaruk kepala mereka, dan ekspresi di mata mereka dengan jelas mewakili kalimat seperti itu, apa yang kamu lakukan, di mana bayinya? Namun, pada saat ini, siapa yang akan mengejar hal-hal sepele ini? Di bawah rotasi cepat susunan teleportasi kosong, pasukan King Yunzong menghilang berkeping-keping. Engah, engah. Di sini, Ye Chen dan Jining Xuang muntah darah sepanjang jalan. Ye Chen tidak buruk, dia menyandang asal-usul tubuh suci kuno, memiliki 9 klon yang terus-menerus mengirimkan esensi bumi, dan 1 klon yang terus-menerus mentransmisikan kekuatan bintang, darahnya sangat agung. Selama 3 pertempuran sebelumnya, Jining Xuang bertarung sendirian melawan banyak pria kuat, kekuatan spiritualnya telah lama hilang, dan dia menderita luka berat dari waktu ke waktu, yang membuat auranya sangat lamban, dan wajahnya sepucat kertas. Tanpa darah. Metode rahasia apa yang digunakan King Yun Patriark? Ye Chen mengutuk diam-diam sambil menyeka darah dari sudut mulutnya. Karena, dia melarikan diri sepanjang jalan, dan menemukan bahwa ada kekuatan misterius dan kuat di tubuhnya yang menghancurkan tubuhnya dan melarutkan esensi di dalam tubuhnya. Ini bukan hal yang paling mengerikan, hal yang paling mengerikan adalah kekuatan misterius dan kuat menyegel Dan Hai-nya selangkah demi selangkah. Jika dia tidak bertarung sampai mati, Dan Hai mungkin sudah disegel sejak lama. Xuan Dao tidak berbahaya, dan hukum langit dan bumi. Di samping, Jining Xuang berbisik, dan menjelaskan, itu adalah kekuatan supernatural terkenal dari Patriark King Yun, tetapi itu adalah kekuatan supernatural yang tabu dengan mengorbankan nyawa fondasi dan hukum bumi mengubah esensi tubuh manusia menjadi langit, dan 2 metode rahasia adalah metode terlarang, dan jika digunakan bersama, mereka akan menjalin kekuatan misterius dan kuat, dan kekuatan semacam itu dapat menyegel lautan pil seseorang. Tidak heran, kata Ye Chen, menyemburkan darah lagi dari mulutnya, sambil berjalan di langit, dia mencoba yang terbaik untuk melawan kekuatan misterius itu. Rao seperti ini, apalagi Jining Xuang. Keadaan Jining Xuang sangat buruk. Mari kita tidak berbicara tentang cedera. Mari kita bicara tentang 2 metode terlarang dari Patriark King Yun. Dalam keadaannya saat ini, dia tidak bisa menolak sama sekali. Kecemerlangan ilahi benar-benar dimusnahkan, dan bahkan rune di antaranya alisnya sangat redup. Meninggalkan. Segera, dengusan dingin menyebar ke seluruh sutian, dan Zhao King,
yang berada di belakangnya, bergegas dengan aura pembunuh, menutupi langit dengan telapak tangannya. Melihat ini, Ye Chen dan Jining Xuang berbalik satu demi satu. Segel roh mendalam 9 surga. Segel Qianlong hebat. Keduanya menggunakan kekuatan magis mereka untuk saling berhadapan. Ledakan. Dengan raungan dari Sutian, segel roh mendalam 9 surga Jining Xuang dan segel 1000 naga besar Ye Chen hancur, dan bahkan keduanya terlempar dan jatuh ke pegunungan. Bukannya kekuatan supernatural mereka tidak cukup kuat, itu karena mereka telah terkena 2 metode terlarang dari Patriark King Yun, dan Dan Hai secara bertahap dilarang, dan kekuatan tempur gabungan keduanya kurang dari 40% dari apa yang mereka miliki. Berada di puncak mereka, engah. Segera, terdengar suara muntah darah. Di tanah, Ye Chen terhuyung-huyung dan Jining Xuang terhuyung-huyung. Telapak tangan Zhao King hampir menamparkan mereka sampai mati. Melihat Zhao King menyerangnya, Ye Chen mendorong Jining Xuang ke sebuah gua di dinding batu dengan telapak tangannya. Kemudian, dia melangkah ke dalam kehampaan dan terbang ke satu sisi. Setelah terbang beberapa ratus kaki, dia tidak lupa untuk berbalik dan mengutuk, "Anjing tua, kejar aku jika kamu punya nyali." Dimarahi oleh Ye Chen, Zhao King tiba-tiba menjadi marah, dan mengejarnya menginjak kehampaan seperti sinar cahaya. "Qin Yu, hari ini akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian." Setelah Zhao King menelusuri hutan, Jining Xuang terhuyung-huyung keluar dari gua dengan tangan di dinding batu. Pada saat ini, Dan Hai-nya benar-benar tersegel, tubuhnya tidak lagi dapat berfluktuasi dalam kekuatan spiritual, kemegahan ilahinya benar-benar musnah, dan rune di antara alisnya benar-benar hilang, wajahnya pucat dan tidak berdarah, dan napasnya terengah-engah. Sangat lamban. Dengan lembut menyeka darah yang meluap dari sudut mulutnya, dia menatap kosong ke arah Ye Chen melarikan diri. Dia tidak bodoh, dia tahu bahwa Ye Chen memancing Zhao King pergi dengan melakukan risiko pribadi, dan tujuannya jelas, yaitu untuk menyelamatkannya. "Mengapa kamu menyelamatkanku?" Tiba-tiba, mata Jining Xuang menjadi kabur, dan dia melihat ke arah itu dengan bodoh, seolah-olah dia bisa melihat sosok tersandung di kehampaan yang luas. Chapter 630, Penagihan Utang. Ledakan, gemuruh. Malam gelap yang telah hening untuk beberapa saat dipecah lagi oleh raungan berturut-turut. Melihat dari kejauhan, di antara gunung-gunung yang tak berujung, gunung-gunung yang menjulang tinggi runtuh satu demi satu, dan getarannya sangat besar. "Qin Yu, bisakah kamu melarikan diri?" Teriakan dingin bergema di seluruh dunia, mata Zhao King penuh dengan keganasan, dan dia menutupi langit dengan telapak tangannya, menghancurkan gunung yang menjulang hingga runtuh. Di tempat, Ye Chen terguncang ke dalam kehampaan, dan tubuhnya yang jatuh menghancurkan sebuah gunung kecil berkeping-keping. Pada titik ini, Zhao King berhenti di sebuah batu besar dengan penuh minat. Tidak jauh dari sana, di antara kerikil, Ye Chen yang berdarah merangkak keluar dengan canggung. Sebelum dia bisa berdiri diam, seteguk darah menyembur keluar. "Lari! Kenapa kamu tidak lari?" Zhao King menatap Ye Chen dengan ganas, matanya penuh kekejaman dan haus darah. "Aku tidak bisa lari lagi, istirahatlah." Ye Chen melambaikan tangannya dan duduk di sana. Meskipun momentumnya menurun, dia masih diam-diam melawan kekuatan itu. Jika Dan Hai dilarang, konsekuensinya tidak akan terlalu buruk. Tanah. Melihat ini, Zhao King berjalan perlahan, menunjukkan 2 baris gigi putih, "Darah murni seperti itu milikku. Untuk mendiskusikan sesuatu, aku akan memberitahumu sebuah rahasia, tolong biarkan aku pergi." Ye Chen memandang Zhao King dengan penuh minat. "Sekarang kamu, apakah kamu memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan denganku?" Zhao King mencibir, "Ketika aku mengambil tubuhmu, aku akan mengetahui ingatanmu. Apa yang disebut rahasia tidak akan lagi menjadi rahasia. Dengarkan maksudmu, aku pasti akan mati hari ini. Kamu seharusnya sudah menyadari ini sejak lama." Zhao King tersenyum ganas, berhenti satu kaki dari Ye Chen, mengulurkan telapak tangannya, dan meraih penutup langit Ye Chen, mencoba mengambil tubuh Ye Chen. Namun, pada saat ini, sudut mulut Ye Chen mengangkat lengkungan licik. Melihat ini, Zhao King menyipitkan matanya, merasakan bahaya. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, suara nyanyian naga bergema di hutan, alis Ye Chen dipenuhi dengan cahaya keemasan, dan jiwa naga dan Zhu tiba-tiba keluar, berubah menjadi pedang pembunuh jiwa, dan mendekati alis Zhao King. "Kamu." Ekspresi Zhao King berubah drastis, sebelum dia punya waktu untuk memikirkannya, dia buru-buru mengelak.
Namun, dengan jarak sependek itu, jiwa naga dari leluhur Pil menyerang dengan sangat cepat, belum lagi dia, bahkan Patriark King Yun mungkin tidak dapat menghindarinya, alisnya tertusuk di tempat, dan jiwanya mengalami pukulan yang mengerikan. Ah! Zhao King menjerit, dan matanya tiba-tiba menjadi hitam. Zeng! Pada saat ini, suara pedang pembunuh terdengar, dan Ye Chen memanggil boneka Zixuan segera setelah Danzu Dragon Soul menyerang. Engah! Dengan percikan darah, Zhao King, yang melangkah mundur, menembus dadanya dengan pedang Zixuan. Beraninya boneka menyerangku. Zhao King meraung marah, mengirim Zixuan terbang dengan satu telapak tangan. Boneka tidak bisa melakukannya, bagaimana dengan ini? Tawa samar Ye Chen terdengar, dan Feng Yi, Jin Jie, dan Huo Zhen, 3 jenderal mati dari alam kuasi surga dan 9 jenderal mati dari puncak dunia. Alam kosong, dipanggil satu demi satu. Keluar. Jenderal kematian Yin Ming, kamu. Melihat kedua belas jenderal kematian Yin Ming, mata Zhao King tiba-tiba menonjol. Membunuh. Mengikuti perintah Ye Chen, 12 jenderal Yin Ming yang mati membunuh Ye Chen tanpa urutan tertentu. Ledakan. Ledakan. Gemuruh. Segera, gunung-gunung yang tadinya diam, meraung lagi. Meskipun seorang kultivator semu tingkat surga memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi 3 Yin semu tingkat surga dan Jenderal Fana sendirian, tetapi sekarang Zhao King telah menderita cedera jiwa yang serius, dan telah menembus dada oleh pedang Zixuan, dan pedangnya. Kekuatan tempur telah sangat berkurang, mungkin lawan dari 3 jenderal mati di alam kuasi surga. Terlebih lagi, selain 3 jenderal mati dari alam kuasi surga, ada juga 9 jenderal mati dari puncak alam kosong. Barisan ini bukan lagi sesuatu yang bisa ditandingi oleh Zhao King. Engah, engah, engah. Saat darah terus berceceran, Zhao King terus-menerus terluka, tidak bisa berdiri setelah dipukuli. Ah! Langit penuh dengan raungan dan geraman Zhao King. Di beberapa titik, suara gemuruh dan menderu perlahan menghilang. Perang telah berakhir, dan itu sangat tragis. 9 jenderal Ye Chen yang tewas di puncak alam Netherworld dikalahkan oleh Zhao King dan 6 di antaranya dilumpuhkan. Ada juga lubang darah yang padat, dan Hai dihapuskan oleh Feng Yi. Pada saat ini, Zhao King, yang belum lama ini tak terkalahkan, jatuh ke kerikil, menatap Ye Chen dengan ngeri. Aku tidak tahu apakah kamu pernah mendengar kalimat sebelumnya. Ye Chen perlahan berjalan dengan saber naga Tyrant yang berlumuran darah, dan berhenti satu kaki dari Zhao King. Jika kamu keluar untuk mengacau, kamu selalu harus membayarnya kembali. Siapa kamu? Zhao King ingin menggerakkan tubuhnya kembali, tetapi dia tidak bisa melakukan apa yang diinginkannya, dan menatap Ye Chen dengan sepasang mata ketakutan. Tentu saja kamu mengenalku. Ye Chen menunjukkan 2 baris gigi putih. Saat dia berbicara, dia melepas topeng hantu di wajahnya dengan jentikan tangannya, memperlihatkan wajah aslinya. Kamu Chen. Melihat wajah asli Ye Chen, bola mata Zhao King menjadi menonjol dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan pupil matanya menyusut menjadi seukuran tusukan jarum dengan kecepatan yang terlihat. Dengan mata telanjang. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, kamu jelas sudah mati. Zhao King menggeram tak percaya. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Qin Yu, dewa pembunuh yang terkenal di Chu, ternyata adalah dan Sein Ye Chen yang dibunuh oleh mereka sebagai iblis di masa lalu. Dia tidak bisa menerima akhir seperti itu, dan dia tidak bisa membayangkan pemandangan seperti itu. Kalau begitu, sebelum kamu mati, bagaimana kalau aku memberitahumu beberapa rahasia lagi? Ye Chen tersenyum, aku masih penguasa suci Yan Huang, dan penguasa 9 cabang balai gunung Heng Yue. Anda ditempatkan di The Blood Flame di aula cabang kelima Heng Yue telah lama dihapuskan oleh saya. Oh ya, setengah dari pertempuran malam ini adalah karena kami. Zhao King, apakah Anda puas dengan rahasia ini? Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Wajah Zhao King berubah dari syok menjadi ketakutan. Wu Changqing dari Sekte Zhengyang dan Qi Zentian dari keluarga Qi di Nanjiang sedang menunggumu di bawah. Ye Chen telah mengangkat pedang Tyrannosaurus. Mantan Ye Chen telah kembali untuk menagih hutang. Tidak. Melihat Tyrannosaurus sabar yang jatuh, Zhao King meraung ngeri. Baru pada saat ini dia benar-benar merasa menyesali apakah dia seharusnya mendengarkan omong kosong Yin Ziping hari itu, dan menyesali apakah dia seharusnya berpartisipasi dalam insiden pembunuhan Ye Chen. Sekarang, dosa yang dilakukan harus ditebus dengan darah. Jika satu langkah salah, tidak akan ada penebusan.
Ini benar-benar seperti yang dikatakan Marvin Ye, mereka yang mengacau selalu harus membayar kembali. Engah. Pedang Tyrannosaurus jatuh, dan kepala Zhao King terpisah dari tubuhnya. Ketakutan dan penyesalan masih ada di mata kepala yang jatuh itu. Engah. Setelah Zhao King terbunuh, Ye Chen segera memuntahkan seteguk darah. Kekuatan misterius yang terjalin oleh dua metode terlarang Patriark King Yun masih berkecamuk di tubuhnya. Bahkan jika dia terus bertarung, dan Hai masih dilarang sebanyak 50%. Tanpa berpikir terlalu banyak, Ye Chen segera membawa kematian Jenderal Yin Ming dan boneka Zixuan, dan mengarahkan pedang terbang ke arah Jining Suang sebelum pergi. Dia tidak lupa mengorbankan api peri untuk membakar tubuh Zhao King sampai mati. Malam gelap dan angin bertiup kencang. Langit malam yang gelap gulita ditutupi oleh kerudung berwarna darah, dan bahkan udara dipenuhi dengan bau darah. Mengaum, mengaum. Di pegunungan dan hutan yang hancur, ada suara monster yang mengaum. Dua monster besar menghalangi pintu masuk gua saat ini, menderu dan mengaum di dalam. Mata besar mereka penuh dengan haus darah dan tatapan kejam. Sangat memalukan untuk mati seperti ini. Jining Suang bersandar lemah di tepi dinding gua, mulutnya mengeluarkan darah, wajahnya sangat pucat, dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun, dan pipinya yang pucat penuh kelelahan. Pada saat ini, dia bukan lagi tubuh dari roh misterius, bukan lagi orang suci berpangkat tinggi dari Sekte Zhengyang, atau master bangsawan dari Aula Cabang, tetapi lebih seperti wanita lemah, tubuhnya yang lembut gemetar. Tiba-tiba, dia melihat ke arah kehampaan lagi, yang merupakan arah Ye Chen melarikan diri, matanya sangat kabur. Aku benar-benar tidak melihat wajah aslimu, Qin Yu, Dewa Kematian, apa yang terjadi di bawah topeng. Sebuah wajah.